Ada kisah menarik yang saya dapatkan dari pengalaman hidupnya Nobunaga ketika memimpin pasukan untuk menaklukkan pasukan lawan. Ya, waktu itu Jepang belum bisa bersatu, ada wilayah-wilayah tertentu, maka Nobunaga ini punya obsesi cukup tinggi supaya bisa dipersatukan. Kira-kira seperti Gajah Mada yang punya obsesi untuk menyatukan Nusantara pada waktu itu ya. Nusantara bahkan sampai menembus ke wilayah Selat Malaka yang kita sebut sebagai Malaysia di era sekarang. Lalu Nobunaga ketika tahu bahwa dia harus berhadapan dengan pasukan musuh, yang tertulis di situ kira-kira pasukan musuh itu yang dipimpin oleh Suruga itu sekitar 25.000 pasukan. Ya. Sementara pasukan Nobunaga hanya 3.000, artinya 8 kali lipat pasukan lawan itu lebih besar. Nobunaga sadar secara jumlah sudah pasti kalah. Jangankan 8 kali lipat, mungkin hanya selisih beberapa kali saja bisa juga kalah karena pasukan lawan itu digambarkan itu begitu kuat. Dalam cerita yang dikutip oleh Anthony de Mello, ya, seorang pastor, itu digambarkan bahwa sebenarnya Nobunaga itu harus berjalan untuk menyambut pasukan musuh itu. Jadi artinya bahwa energi pasukan Nobunaga juga sudah terkuras karena untuk menjemput pasukan lawan. Dan Nobunaga sadar betul bahwa pengawal-pengawalnya prajurit itu mereka juga pesimis. Lalu Nobunaga memasuki sebuah kuil. Dia berdoa ya kepada dewanya dia. Koin ini akan saya lempar. Ini jawaban dari Tuhan dalam ruang doa, kata Nobunaga. Kalau waktu saya lempar, permukaan yang di atas permukaan ini adalah, atau di permukaan ini adalah gambar kepala kaisar, kita menang. Tapi kalau yang posisi di permukaan adalah angka, kita kalah. Lalu Nobunaga lempar, cukup tinggi dilemparnya itu, dan begitu jatuh, gambar di atas itu adalah gambar kepala. Ya ini sebenarnya kekuatan harapan kan seperti itu. Harapan itu kan kecil. Ya, tapi bisa mengendalikan masalah yang besar. Ya, sekali waktu nanti kita bisa bahas tentang itu. Ya, dan singkat cerita, kalau Bapak Ibu nanti baca di literatur di Kompas itu ada cerita tentang Nobunaga, bagaimana mengatur siasat perang, dan ternyata Nobunaga bisa menaklukkan dan menang dari peristiwa itu, ya, dari peristiwa perang itu. Lalu kemudian malam-malam beberapa kepala pasukan mendatangi Nobunaga, jenderal. Saya kepingin tahu, waktu jenderal berdoa di dalam kuil, apa yang jenderal doakan dan apa yang jenderal minta. Lalu Nobunaga keluarkan koin, tidak banyak bicara. Yang ternyata koin itu sisi kedua sisinya gambar kepala kaisar. Jadi artinya mau dilempar dari manapun dan siapapun yang lempar tetap akan ketemunya gambar kepala kaisar. Seperti dibohongi ya prajurit itu oleh Nobunaga. Tapi ini teori kepemimpinan kan juga seperti itu. Bagaimana memotivasi orang yang belum berperang tapi sudah kalah duluan. Kita belum mencoba tapi kita kalah duluan. Padahal sebenarnya kalau kita mencoba, walaupun mungkin kita kalah, tidak menang, minimal kita sudah bisa memberikan efek kejut kepada orang lain. Ya, masa kita belum apa-apa sudah aku mundur alon-alon gitu kan? Mergo sadar aku sopo, itu anak zaman sekarang. Kalau ditolak satu ya aku mundur. Padahal sebenarnya perjuangan itu yang paling dibutuhkan. Ya, perjuangan itu yang paling dibutuhkan. Ternyata Nobunaga berhasil meyakinkan hanya dengan sebuah koin yang sudah dikemas. Kedua sisinya gambar kepala kaisar. Mungkin bisa protes, jenderal Anda bohong. Ya tapi kan faktanya Anda kemudian punya semangat. Semangat kemudian motivasi itu muncul karena Nobunaga mampu menenangkan situasi, menenangkan dirinya dalam situasi tidak baik. Di hadapan dia ada masalah. Masalahnya apa? Dia berhadapan dengan masalah, di hadapan saya ada pasukan yang jumlahnya 8 kali lipat lebih banyak. Itu persoalan. Dan di sekitar saya ada masalah nih. Masalahnya adalah pesimisme sikap pesimis dari pasukan yang saya pimpin. Bagaimana saya mengatasi situasi itu? Kalau orang tidak punya kecerdasan dan kedewasaan emosi, biasanya orang akan mengambil sebuah tindakan keliru.